Pernah dengar kan nasihat keuangan klasik dari orang tua kita? Soal di mana sih tempat terbaik untuk menaruh uang hasil kerja keras kita? Nah, ini dia kalimat saktinya. Hayo ngaku, siapa yang pernah denger ini? Saya yakin banyak banget dari kita yang akrab sama nasihat ini. Kedengerannya bijak banget, penuh hati-hati, dan datangnya dari orang yang paling sayang sama kita. Dan sejujurnya ya, ada alasan kuat kenapa nasihat ini bisa bertahan selama bertahun-tahun. Jadi, di episode kali ini, kita akan coba uji nasihat lama itu. Bukan buat menyalahkan, sama sekali bukan. Tapi lebih buat melihatnya dari kacamata modern. Pertanyaannya simpel aja. Kalau semua asumsi kita singkirkan, data selama 10 tahun terakhir ngomong apa sih? Kita tahu lah ya, emas itu disukai karena jelas wujudnya. Fisik, bisa kita pegang, gampang dibeli, dan kesannya harganya naik terus. Nah, di sisi lain, ada saham. Ini yang sering bikin ngeri. Kita semua pasti pernah dengar cerita teman atau saudara yang boncos gara-gara saham, bikin saham itu kedengeran kayak arena judi yang penuh resiko. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Coba kita lupain dulu semua cerita dan asumsi. Kita akan lakukan sebuah eksperimen kecil-kecilan buat melihat faktanya secara langsung. Siap? Oke, kita masuk ke bagian kedua, eksperimen 10 tahun. Yuk, kita mulai simulasi investasinya. Oke, ceritanya begini. Coba bayangin di tahun 2012, kamu punya duit 13 juta. Duit segitu, waktu itu cukup loh buat beli motor Honda Beat baru. Nah, kamu dihadapkan pada dua pilihan. Pilihan A, ikutin nasihat orang tua, beli emas. Atau pilihan B, coba jalan yang sedikit beda, beli saham di salah satu perusahaan paling top di Indonesia. Sekarang kita lompat ke 10 tahun kemudian. Apa yang terjadi sama uang kamu? Kalau kamu pilih jalur A, dengan 13 juta kamu bisa dapat sekitar 22,7 gram emas. 10 tahun berlalu, di 2022, harga emas meroket. Emas yang dulu kamu beli seharga 13 juta, nilainya sekarang jadi 22,1 juta. Artinya, ada untung bersih sekitar 9,1 juta. Lumayan banget kan? Terbukti, nasihat orang tua ada benarnya. Beli emas itu nggak rugi. Sekarang gimana kalau kita lihat jalur B? Kita ambil contoh saham Bank BCA, alias BBCA, bank raksasa yang kita semua tahu solid banget. Di tahun 2012, dengan modal yang hampir sama, kamu bisa beli 7.500 lembar sahamnya di harga 1.000-an per lembar. 10 tahun kemudian, harganya melesat sampai 8.000 per lembar. Jadi, berapa total nilai investasi kamu sekarang? Dan ini dia hasilnya. Uang 12 jutaan kamu di saham BBCA, sekarang nilainya jadi 60 juta rupiah. Ya, kamu nggak salah dengar. 60 juta rupiah. Perbedaannya, wow, jauh banget. Keuntungan dari saham benar-benar melampaui emas dalam jangka waktu yang sama. Nah, pertanyaannya sekarang, kok bisa bedanya sejauh itu? Apa sih rahasianya yang bikin saham bisa tumbuh eksponensial itu? Jawabannya ada di satu konsep kunci, aset produktif. Gini loh logikanya, emas kamu mau kamu simpen 10 tahun, 20 tahun, atau bahkan 50 tahun, jumlahnya ya bakal segitu-gitu aja. Yang tadinya 22,7 gram nggak akan tiba-tiba jadi 23 gram. Emas itu aset yang diam, nilainya cuma bertambah kalau harganya naik. Nah, beda cerita sama saham. Waktu kamu beli saham, kamu itu ibaratnya beli kepemilikan super kecil dari sebuah bisnis yang terus bekerja, jualan, dan menghasilkan untung. Dan sebagai pemilik, kamu berhak dapat jatah dari keuntungan itu. Jatah inilah yang kita sebut dividen. Ini adalah uang beneran yang masuk ke rekening kamu tiap tahun, bahkan tanpa kamu perlu jual sahamnya. Dan jangan salah, ini bukan uang receh. Selama 10 tahun kamu pegang saham BBCA, total dividen yang kamu terima itu bisa sekitar 4,4 juta rupiah. Ini uang ekstra di atas keuntungan nilai saham kamu yang udah jadi 60 juta tadi. Emas nggak bisa ngasih yang beginian. Jadi, ini dia poin paling pentingnya. Saham itu punya dua mesin penghasil uang. Pertama, dari kenaikan harganya, yang kita sebut capital gain. Kedua, dari bagi hasil keuntungan perusahaan, yaitu dividen. Sementara emas, mesinnya cuma satu, kenaikan harga. Inilah mesin uang tersembunyi yang bikin perbedaannya jadi segitu besarnya. Oke, saya tahu apa yang ada di pikiran kamu. Tapi kan saham risikonya tinggi banget. Betul, itu adalah kekhawatiran yang paling umum dan paling valid. Sekarang, yuk kita coba bedah konsep risiko ini lebih dalam. Faktanya gini, kalau kita ngomongin jangka pendek, dua-duanya itu sama-sama berisiko. Harga saham BCA yang sekeren itu aja bisa naik turun dalam hitungan hari atau bulan.
Bahkan emas yang dianggap safe haven, harganya juga pernah loh nyentuh 1 juta per gram terus turun lagi. Jadi, gejolak jangka pendek itu nyata adanya, dimanapun. Tapi, disinilah peran waktu jadi sangat krusial. Coba deh perhatikan tabel ini. Dalam jangka pendek, kurang dari setahun, resiko saham memang sangat tinggi. Tapi lihat apa yang terjadi kalau kita panjangin waktunya jadi lebih dari 5 tahun. Resikonya turun drastis, jadi rendah. Sementara emas, ya tetap jadi instrumen yang aman. So, pelajaran utamanya apa? Waktu adalah teman terbaik seorang investor. Gejolak harga harian yang bikin jantungan itu, jadi nggak terlalu relevan kalau horizon investasi kita adalah 5-10 tahun ke depan. Waktu seolah-olah meratakan semua gejolak itu. Oke, saatnya kita tarik kesimpulan. Jadi, perdebatan ini sebenarnya bukan soal mana yang lebih bagus, emas atau saham. Ini lebih tentang memahami fungsi dari masing-masing alat keuangan ini. Anggap aja gini, emas itu adalah penyimpan nilai. Tugas utamanya adalah menjaga supaya daya beli uang kamu nggak habis dimakan inflasi. Nah, saham dari perusahaan yang bagus itu adalah alat pencipta kekayaan. Tujuannya bukan sekedar melindungi, tapi untuk menumbuhkan nilai uang kamu secara nyata dan signifikan. Beda fungsi kan? Pada akhirnya, risiko terbesar itu bukanlah salah pilih antara emas atau saham. Risiko paling besar adalah tidak melakukan apa-apa. Membiarkan uang kamu nganggur di tabungan atau di bawah kasur. Kenapa? Karena ada musuh tak terlihat yang namanya inflasi, yang diam-diam menggerogoti nilai uang kamu setiap tahun. Uang 13 juta di tahun 2012 jelas nggak akan bisa beli motor Beat baru di tahun 2022. Itulah inflasi. Tentunya ada catatan yang penting banget. Nggak semua saham itu nasibnya bakal seindah BBCA. Kunci sukses di saham adalah memilih perusahaan yang bisnisnya sehat, terus bertumbuh, dan itu butuh riset. Jadi, anggap obrolan kita hari ini bukan sebagai nasihat keuangan, tapi lebih sebagai pemicu untuk membuka cara pandang yang baru. Jadi, kita kembali ke pertanyaan awal. Nasihat untuk beli emas itu tetap bijak kok, sebagai cara untuk melindungi nilai. Tapi mungkin sekarang saatnya untuk menambahkan pengetahuan baru ke dalam kebijaksanaan lama itu. Pertanyaannya bukan lagi emas atau saham, tapi mungkin bagaimana saya bisa menggunakan emas dan saham untuk membangun masa depan keuangan saya. Pikirkan baik-baik ya.